Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati Dali, selaku pemateri pada pagi hari ini masih atau di agenda 2 teman-teman peserta laksar yang saya banggakan. Baik, saya kira saya tidak terlalu berlebar, kita langsung saja ke pemateri untuk itu kepada Bapak yang terhormat Dali, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hasan dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pagi hari ini. Yang saya hormati evaluator dari BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan, yang juga sama-sama kita di room ini. Tentu saja 10 orang yang saya banggakan, Bapak Ibu, adik-adik para peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 32. Khususnya kita yang ada di room ini sebagai kelompok 4 ya, dari 4 kelompok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mari sama-sama kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini sesuai jadwal maka kita dapat bertemu walau melalui Zoom meeting ini dan waktunya juga sangat singkat, hanya 2 jam pembelajaran mulai jam 10 dan sampai berakhir nanti jam 11. Jam 11.30. Oleh karena itu, 2 jam pembelajaran waktu singkat ini, mari kita gunakan semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Kita ada 2 kali pertemuan, Bapak Ibu, adik-adik. Ini pertemuan perdana kita, dan nanti pertemuan kedua pada tanggal 11 Juni. Pada hari Sabtu nanti kita ketemu lagi, itu pertemuan terakhir. Dikandung maksud kita bertemu pada pagi hari ini, pertemuan pertama ini adalah untuk melihat kedalaman sejauh mana pemahaman kita tentang agenda 2. Agenda 2 di dalam pembelajaran latihan dasar CPNS ini menyangkut tentang nilai-nilai dasar ASN atau core value yang sudah begitu banyak Anda pahami baik di pembelajaran MOC kemarin maupun juga referensi lain sudah dibaca, dan sekarang kita akan coba walau dalam waktu yang sangat singkat ini bisa kita dalami sejauh mana pemahaman kita semua terhadap agenda 2 ini. Selanjutnya karena ini adalah pertemuan pertama, maka saya inginkan dulu kita bisa saling menyapa ya satu dengan yang lain. Saya pandu saja ya, dari peserta pertama di tangan saya ada namanya Dwi Aroyan. Silakan yang mana nama Dwi Aroyan, sebutkan nama jelas dan juga unit kerja, asal kerjanya. Silakan. Ya, mohon izin Pak. Nama saya Dwi Aroyan, asal instansi Puskesmas Tataba. Asal saya dari Ampana. Saya bekerja di fisioterapi. Terima kasih. Terima kasih Dwi Aroyan. Dipanggil Dwi, dipanggil Aroyan, dia tuh dipanggil Aroyan. Dwi Aroyan biasa. Biasa dipanggil Oyan. Oyan, oke. Oyan, makasih banyak ya. Iya. Selanjutnya ada Muhammad Amrullah. Terima kasih Pak. Nama saya, mohon izin, nama saya Muhammad Amrullah Sumukun. Instansi saya di Dinas Komunikasi dan Informatika, asal saya dari Lubuk Banggai. Terima kasih Pak. Terima kasih Dinas Infokom Kabupaten Banggai Kepulauan. Terima kasih Amrullah. Selanjutnya Hasnah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hasnaya MBC, ahli media kebidanan. Unit kerja saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Hasna. Selanjutnya, Irmaningsi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Irma Ningsi, asal Banggai Kepulauan, unit kerja RSUD Trikora Salakan, khususnya di bagian laboratorium. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama Hasna ya. Selanjutnya, Lia Patri. Lia Fitri apa Lia Patri? Silakan. Ya, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Patri, unit kerja di Puskesmas Saliati, Kecamatan Liang, asal dari Banggai Laut. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Di belakangnya Lia, ada Suprim. Mana Suprimnya nih? Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf agak bising di sini. Perkenalkan, nama saya Suprim Laita, unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora, asal dari Banggai Laut. Terima kasih Bapak. Disalakan juga ya? Unit kerja di Salakan, Rumah Sakit Trikora, cuman Ora. asal dari Banggai Ya. Laut. Oke, Suprin. Terima kasih. Aprianti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aprianti, asal instansi Puskesmas Tataba, Kabupaten Banggai Kepulauan, asal dari Banggai Laut. Terima kasih. Terima kasih. Di belakangnya Aprianti ada Fajriani. Mana orangnya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Fajriani, bisa dipanggil Yani, unit instansi di RSUD Trikora Salakan, tepatnya di instalasi farmasi, asal dari Banggai, Banggai Kepulauan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Fajriani. Sama-sama dengan Irmaningsi ya, Irmaningsi, Hasna. Oke, lanjut. Ada Rahma. Mana orangnya nih? Rahma Sitahadi. Mana suaranya, mukanya, mana ini? Bermasalah mungkin ya. Saya lanjut. Mohon maaf, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf, jaringannya bermasalah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Sitahadi. Asal saya dari Luk Banggai. Instansi dari Puskesmas Totikum Selatan. Oke. Khususnya jurusan. Ya, dari Puskesmas Totikum Salakan. Terima kasih banyak Rahma. Selanjutnya Yuswanti. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuswanti, unit kerja di RSUD Trikora Salakan, khususnya di ruang perinatologi, alamat Banggai Kepulauan Salakan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sudah lengkap 10 orang, kita saling kenal mengenal, khususnya dengan saya. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi di antara 10 orang ini. Cuma saya kan sebagai orang baru, walaupun lewat Zoom ini, ingin juga saya melihat mukanya sih sudah ada juga di layar ini. Namanya juga sudah ada, ya. Tapi ingin dengar suara lah, karena kita nanti akan diskusi pada pembelajaran berikutnya ini. Oke. Saya ingin juga memperkenalkan nama saya.
sebelumnya saya ingin informasi dari Anda, bagaimana suara saya? Cukup terdengar? Bagus? Iya Pak, bagus. Kalau bahan tayang saya cukup terlihat dengan jelas? Iya Pak. Cukup Pak. Itulah nama saya, Abu Bakar Al-Mahdali, Widya Iswara Utama. Di BPSDM saya sama-sama dengan Pak Hasan. Pak Hasan itu orang baik memang dia, ya. Ini saking baiknya dia fasilitasi lagi kita di pertemuan ini. Rumah saya kalau ke Palu boleh jalan-jalan ke Zebra 1 nomor 25. Ini nomor telepon saya, ada juga email saya. Nomor telepon ini sekaligus juga nomor WA. Ini keluarga saya, anak istri ada 3 putra putri. Kebetulan yang ada sekarang ini di tengah ini selesai pendidikan S2. Saya sebelum di fungsional, ya, Widya Suara itu fungsional, seperti Anda juga kan fungsional. Nah, tapi saya pernah di birokrasi, pernah di pimpinan OPD, di struktural, lama juga, 5 tahun di Dinas Perindustrian Perdagangan, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kepala dinas. Saya pernah kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan kurang lebih 7 tahun di Sulawesi Tengah. Selebihnya 16 tahun saya di Poso, juga sebagai pimpinan unit kerja, sebagai kepala dinas pendapatan, pernah juga kepala Bawasda atau inspektur ketika itu, pernah kepala dinas pendapatan, dan juga pernah di awal-awal sana adalah kepala dinas perindustrian perdagangannya Kabupaten Poso. Itulah pengalaman saya dengan masa kerja 37 tahun ya namanya. Nah, saya hadir di tengah-tengah adik-adik sekalian sebanyak 10 orang ini, bukan mengajar, bukan menggurui, sebetulnya hanya memfasilitasi saja. Memfasilitasi sudah sejauh mana pemahaman Anda tentang agenda 2, nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar core value ASN ini yang disingkat dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, kemudian juga adaptif dan juga kolaboratif, ya, dan juga loyal tentunya. Ini yang kita coba lihat nanti ke depan. Tapi yang perlu Anda pahami bahwa kenapa kita ada di sini, kenapa kita ada di pelatihan ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk menuju ASN atau PNS yang profesional. Dan tidak cukup kalau cuma profesional, itu harus juga punya karakter agar supaya bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Ada bekerja di kesehatan, ya bekerjalah secara baik, secara profesional, memahami fungsinya, dan jangan lupa harus berkarakter. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk memahami juga undang-undang yang mendasari, ada Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tentang manajemen PNS, Perla Nomor 10 tentang Latsar CPNS, ya, itu semua yang menyebabkan kita sehingga duduk sama-sama di sini untuk mendalami materi ini, khususnya agenda 2 ini. Dan terakhir surat edaran Menpannya RB ini yang baru sekali terkait dengan implementasi core value dan employer branding ASN. Apakah kompetensi yang akan kita bangun? Nah, ini sudah tercermin daripada 4 agenda yang akan dilalui, yang akan karena masih ada lagi agenda berikutnya yang Anda lalui. Yang pertama, agenda 1 itu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kita sudah clear ya, beberapa hari sudah Anda pelajari bersama-sama dengan pengampu materi. Yang sekarang ada di sini, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, core value berakhlak itu. Nah, setelah ini nanti Anda masuk, bagaimana mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dan terakhir, bagaimana menunjukkan penguasaan kompetensi teknis. Artinya yang bekerja di bidang ekonomi harus betul-betul mumpuni ya. Fungsinya ada yang di bidang tadi itu, ada di bagian kesehatan. Saya rasa ini rata-rata di bagian kesehatan. Ada di bagian Infocom, satu orang ya, selebihnya adalah tenaga nakes. Itu betul-betul dibuktikan nanti ke depan melalui pembelajaran 1 bulan. 1 bulan itu dalam rangka implementasi atau habituasi. Jadi ceritanya kita ada di sini ini singkatnya saya sampaikan bahwa tentu yang pertama bagaimana memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu dikatakan tadi nilainya berorientasi pelayanan. Kemudian nilai akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Kemudian kita terus belajar mengembangkan kapabilitas, ya, punya hak supaya kompetensi kita meningkat. Tidak boleh puas dengan apa yang kita miliki. Kemudian saling peduli dan menghargai perbedaan. Itu dikatakan kita harmonis ya, hargai teman-teman yang beda agama dan sebagainya, beda suku. Kita itu harus saling menghargai. Kemudian berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau cerita bangsa dan negara itu lebih utama dibanding kepentingan pribadi ataupun juga golongan. Terus saja berinovasi, antusias menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kemudian terakhir, ya ini kata kuncinya, jangan kerja sendiri, tapi kita harus kolaborasi. Kerjasama baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, tentu saja apa yang diharapkan dari pembelajaran ini, sejak awal di MOC kemarin agar mampu mengaktualisasikan core value, berakhlak itu. Berakhlak itu singkatannya, kalau dulu namanya aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi, ya, seperti itu. Kalau ini sekarang berakhlak itu singkatan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan seterusnya, sampai pada kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adik-adik, ini kalau kita lihat bahwa antara agenda 1, 2, 3, dan 4 itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia saling terhubung. Ya, saling terhubung karena itu semua dibungkus dengan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, bagaimana kita wawasan kebangsaan kita, bagaimana nilai-nilai bela negara yang kita berikan kepada negara. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk pada aktualisasi 30 hari. Ya, masa aktualisasi ini, masa habituasi, kemudian nanti diharapkan tercipta PNS yang berkarakter smart. Apa itu PNS yang berkarakter smart? Adalah PNS yang punya integritas tinggi, punya nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, punya kecakapan digital, ramah, punya network yang luas, dan berjiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship itu bukan berarti kita harus jadi pedagang, pengusaha, wirausaha, tapi jiwanya yang kita adopsi. Orang yang menjiwai jiwa entrepreneurship itu adalah selalu mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan kegiatan. Nah, tapi intinya kita di agenda 2, bagaimana nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini agar supaya bisa dipelajari sebagai dasar atau landasan kode etik kita sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku sebagai aparatur sipil negara. Ada yang perlu saya jelaskan sedikit di sini, bahwasanya menurut taksonomi Bloom ini ada 6 level ranah kognitif kalau seandainya kita mempelajari atau ingin mendalami sesuatu apa saja ya, termasuk pengetahuan, tidak serta-merta itu ada tahapannya. Pertama itu memang kita perlu mengingatnya dulu. Kemudian setelah kita ingat, kita ada pemahaman. Kemudian kita bisa menerapkan dan mengurai, tetap seterusnya menilai dan menciptakan. Logika berpikirnya seperti ini deh. Nah, mana mungkin kita bisa paham kalau tidak ada yang kita ingat. Mana mungkin kita bisa terapkan kalau tidak ada yang kita pahami, dan seterusnya. Jadi persoalan C1, C2 ini memahami dan mengingat sebetulnya sudah clear,
sudah selesai di sana, di mana itu, di MOC kemarin ya. MOC ada berapa hari di sana, luar biasa pendalamannya, itu sudah di sana. Kita sekarang ini berada di C3, bagaimana menerapkan, mengurai, menilai, menciptakan, dan analisa-analisanya seperti itu. Walaupun saya tahu Anda ini adalah golongan 2, tapi saya kira golongan 2, golongan 3, golongan 1 itu hanya angka-angka. Sekarang banyak kita lihat orang golongan 1 itu pikirannya kayak golongan 2. Banyak juga golongan 2, otak dan pikirannya, perilakunya itu sama dengan golongan 3. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya tidak terlalu terpaku bahwa di hadapan saya adalah golongan 2, dan saya banyak pengalaman ternyata orang yang golongan 2 itu karena keseriusannya justru daya nalarnya sama dengan golongan 3. Karena itu, mari kita coba pelan-pelan lagi lanjut. Untuk mengingat kembali, ya, review saja, mungkin hanya 1-2 orang di sini, saya ingin mendengarkan sebetulnya apa sih yang sudah dipelajari di agenda 2, apa yang sempat diingatkah, apa yang sempat dipahami tentang core value berakhlak itu. Ketika Anda baca modul, ketika nonton video, kan di sana ada modul, sudah dibaca itu kan, ada 7 modul, ada video, ada podcast. Saya tidak yakin Anda bilang, tiada Pak, tiada yang saya ingat, tiada yang saya tahu, tiada yang saya paham. Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Coba 1 orang raise hand, setiap yang menjawab mau salah benar, pasti saya beri nilai. Silakan Dek. Coba yang mengawali ini, silakan Fajriani. Fajriani, di unmute, buka suaranya. Ya, silakan. Ya, Pak. Dari menurut saya untuk pembelajaran agenda 2 ini dari berorientasi pelayanan, menurut saya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi di mana dalam tupoksi saya dalam berorientasi langsung berhadapan dengan pasien, di mana saya memberikan pelayanan yang terbaik, menjelaskan bagaimana pemberian obat yang tepat, cara minum yang tepat, kemudian memberikan senyuman tentunya. Terima kasih, Pak. Nah, silakan. Terima kasih. Lia, gimana? Terima kasih, Fajriani. Lia, silakan Lia. Ya, mohon izin Pak, mohon maaf kalau agak bising sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pendapat saya, setelah mempelajari modul agenda 2 ini, saya mendapatkan penjelasan tentang pentingnya sebagai calon ASN ini mengimplementasikan di lingkungan kerja, seperti berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat, bertanggung jawab terhadap kewajiban dan tugas yang diberikan, serta berinovasi dan meningkatkan kemampuan demi menjawab tantangan pekerjaan, saling peduli dan menghargai sesama rekan sejawat, serta bekerja sama dalam setiap kegiatan demi tercapainya tujuan masyarakat yang lebih sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, luar biasa. Tapi coba saya jangan cuma suara perempuan, coba suara laki-laki. Muhammad Amrullah. Muhammad Amrullah, silakan. Ya Pak, mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya yang saya dapat pelajari dari modul 2 ini berorientasi pelayanan. Tentunya apa yang saya bisa lakukan untuk melayani masyarakat, umpamanya di Dinas Komunikasi dan Informatika, saya membuat pamflet untuk kepada masyarakat supaya masyarakat tahu masyarakat tahu tentang berita untuk dan lain-lain
dan berita dan lain-lain, sehingga komitmen, integritas moral, dan sebagai tanggung jawab pada pelayanan publik. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Alhamdulillah 3 orang sudah berpartisipasi untuk mengingatkan kita. Itu kan baru sedikit yang disampaikan, tapi saya yakin banyak sudah ada di kepala Anda. Saya yakin itu 10 orang ini sudah diskusi, sudah banyak bicara, banyak membaca referensinya tentang agenda 2 ini. Nah, oke. Selanjutnya mengingatkan kembali bahwa edaran Menpan di nomor 20 itu tentang implementasi core value employer branding, bahwa ada 7 nilai ASN itu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya sampai pada kolaboratif. Juga ada employer brandingnya. Artinya apa employer brandingnya? Itu kita bangga melayani bangsa. Anda, saya itu harus bangga melayani bangsa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Tapi bukan hanya sekedar bangga melayani bangsa, tapi juga harus punya kepekaan melihat persoalan, melihat isu, bahwa ini harus segera ditangani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Tidak boleh hanya sekedar bangga-bangga, padahal sebetulnya kita tidak terlalu maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, ini ya, ada 7 tadi sudah disampaikan. Kita hanya 2 JP di sini. Nah, Anda kan sudah membacanya, bahwa di dalam modul itu kan ada core value pertama itu berorientasi pelayanan. Ada kalimat afirmasinya. Ya. Bagaimana sikap kita, sikap perilaku kita terhadap berorientasi pelayanan ini, dan ada kan kata-kata kuncinya itu. Nah, mungkin masih Anda ingat itu, silakan disampaikan di apa namanya di Zoom ini, sebutkan namanya, bisa juga raise hand. Oke, saya tunjuk saja. Silakan Irma Ningsi. Sebentar, ini saya mau mengapresiasi yang resen. Suprin, silakan Suprin. Siapa yang Ya, terima kasih resen Bapak. bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk korpus nilai yang berorientasi pada pelayanan, di sini ada sikap yang harus dilakukan oleh ASN. Sikapnya antara lain yang pertama, selalu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada sikap yang kedua, yaitu selalu memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian ada sikap yang ketiga, yaitu selalu melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik dalam hal pelayanan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Bapak. Ya, bagus, betul sekali. Jadi yang pertama itu sikap perilakunya seperti kata memahami dan apa yang masyarakat butuhkan. Itu kalau panduan sikapnya itu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ada kalimat afirmasinya, kalimat yang selalu menjadi pegangan kita, saya, Anda semua ASN di Indonesia itu. Apa itu? Kita komitmen untuk memberikan pelayanan demi kepuasan masyarakat. Jangan memberikan pelayanan kalau tidak sampai pada kepuasan. Jadi harus diyakini bahwa pelayanan yang kita berikan, apalagi pelayanan prima, itu nanti hasilnya bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, dari sini sebetulnya ada kata kuncinya. Kita punya responsif, harus punya kepekaan, harus peka, dan pelayanan kita juga harus berkualitas. Dan terakhir itu
kata kuncinya itu puas. Jadi paham ya? Jadi kita punya kepekaan, kemudian kita berikan apa dia dengan berkualitas. Kalau kita beri pelayanan A, ya dimintanya B, itu bukan pelayanan berkualitas itu. Pelayanan kebutuhannya A, kualitas pelayanan A+. Nah, pasti dia puas. Kalau tidak sesuai pelayanan, pasti dia ngomel. Nah, itu maksudnya itu berorientasi pelayanan dimanapun kita berada. Ini nilai harus kita miliki. Saya pun juga seperti itu. Harus betul-betul memiliki ini terhadap siapa saja yang saya berikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Makanya saya ini berusaha betul 10 orang ini akan pada akhirnya nanti bisa merasa puas dengan apa yang saya berikan itu. Nah, tentu saja saya sesuaikan dengan daya nalar Anda juga. Tapi pada prinsipnya kita sama-sama berorientasi ke sana, berorientasi pelayanan. Oke, udah paham sini ya? Jadi setiap tayangan itu, setiap diskusi apa yang disampaikan Suprin tadi itu seperti itu. Ini ada 7 ya, ini baru 1. 7 ini baru 1. Nah, simak ini. Simak, perhatikan foto berikut. Dan silakan dikomentari. Raise hand, supaya lebih puas kalau raise hand. Kalau tidak, saya tunjuk. Bagaimana komentar Anda dilihat dari aspek responsif, dari kata kunci tadi itu, dari kualitas pelayanan, dan kepuasan masyarakat. Silakan. Ya, silakan Irma Ningsi. Nah, Irma. Wah, Suprin mah akan memberikan juga. Saya Irma dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Kalau berdasarkan gambar yang saya lihat, di sini petugas kesehatan tidak datang tepat waktu, sehingga pelayanannya tertunda. Makanya terjadi antrian yang sangat banyak, dan pasien-pasien menunggu untuk dilakukan pemeriksaan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak. Silakan, Suprin. Makasih, Irma. Ya, terima kasih Bapak. Adapun komentar berdasarkan gambar yang saya lihat saat ini, berdasarkan berorientasi pada pelayanan, di sini dia melanggar melanggar tiga kata kunci yang terdapat pada orientasi pelayanan. Pertama, responsif. Di sini kita lihat jam menunjukkan pukul 10, tugasnya belum ada, sehingga terjadi antrian, akhirnya pelayanan tidak maksimal. Kemudian untuk kualitasnya, dengan banyaknya jumlah pengunjung, tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Sehingga masyarakat tidak puas dengan pelayanannya, tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, tidak puas berakibat pelayanan yang tidak maksimal. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, betul sekali. Ya. Irma Ningsi sudah memberikan komentar tadi, juga diperkuat lagi oleh Suprin Laika. Memang dengan foto seperti ini, mana mungkin orang akan puas. Nah, kata kuncinya tadi kan memberikan pelayanan terbaik, itu harusnya kita responsif, kualitas pelayanan yang berkualitas, dan juga pada akhirnya memberikan kepuasan masyarakat. Ini masih sudah jam 10, petugasnya belum ada. Nah, orang dilayani ini sudah antri seperti ini, ya. Berarti tidak punya kepekaan, tidak respon terhadap kebutuhan masyarakat. Mana mungkin orang mau akan puas dengan hal seperti itu. Mungkin saja mereka akan melapor ke atasan lebih tinggi.
itu bisa berdampak pada karir pejabat, petugas ataupun staf yang ada di situ. Ya, itu kesimpulannya yang dikomentari oleh 2 orang. Nah, itu baru berorientasi pelayanan. Sekarang nilai dasar yang kedua itu, ya, nilai dasar yang kedua, nilai dasar pertama tadi ini sebentar saya pertanyakan. Oh boleh. 1, setelah ada komentar, ada enggak di tempat kerjanya masing-masing? Nah, ini bagus ini. Dengan jujur saja melihat bahwa oh ada Pak, masih kalau pengamatan saya itu masih ada ya begitu. Contohnya apa? Nah, gitu. Coba Raisen. Tentang yang belum berorientasi pelayanan. Nah, silakan Rahma. Itu Rahma. Tidak apa-apa, Dek, kalau kita mengkritisi tempat kita. Anda kalau bukan buat rancangan aktualisasi kan berangkat dari isu juga. Tidak apa-apa. Silakan Rahma. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, pelayanan di tempat kerja saya saat ini masih banyak yang melanggar nilai-nilai dasar dari berorientasi pelayanan. Contohnya, memberikan pelayanan yang tidak tepat waktu. Jadi, petugas datang terlambat seperti tadi, kemudian pelayanannya itu jadi waktunya jadi terlambat, diulur-ulur karena petugasnya yang terlambat datang, jadi banyak pasien yang menunggu. Betul, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya kira yang lain juga mau menyampaikan, tapi saya batasi saja ya, karena kita cuma 2 jam pembelajaran di sini. Nanti bisa di soal diskusi kelompok akan saya berikan di sana, nanti kita ketemu pada pertemuan kedua. Nah, sekarang yang kedua, nilai dasar yang kedua itu, core value yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel itu kalimat afirmasinya ada, tapi barangkali bisa disampaikan di sini untuk kita bisa diskusikan bersama-sama nanti. Kemudian panduan sikap perilakunya seperti apa? Jadi orang yang akuntabel itu kayak apa itu? Ada kata kuncinya. Siapa yang banyak berkomentar, nilainya juga banyak. Saya tidak peduli dengan yang salah. Ya, itu bukan tempatnya di sini. Kita yang penting berpartisipasi. Silakan Hasna. Silakan Hasna. Nah, ada Aprianti. Ada Dwi. Ada Dwi. Biasa dipanggil Oyan. Ada Lia. Itu. Tapi suaranya Hasna udah kedengaran ya? Hasna Raisen, ya. Hasna. Terima kasih atas. Ya. Nah, ini jaringan ini. Coba kita pindah saja ya. Silakan Aprianti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kata kuncinya salah satunya yaitu dapat dipercaya dan transparansi. Contohnya pada kata kunci dapat dipercaya, misalnya kita diberikan suatu tugas yang sudah ditentukan pada waktunya, seharusnya kita kumpul pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah diminta. Dan contohnya transparansi,
Misalnya kita diberikan tugas sebagai bendahara, kita Wah. harus menjelaskan keuangan secara transparansi kepada semua staf kita. Terima kasih. Betul itu. Terima kasih, Aprianti. Silakan Oyan. Iya, terima kasih Pak. Jadi di sini kata kuncinya ada integritas. Untuk akuntabel ada integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Untuk panduan perilakunya, yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa Oyan. Lia, mau berbagi juga Lia, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak. Kata kunci yang saya dapatkan untuk modul akuntabel ini yaitu kita dituntut untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta efektif dan efisien, dan tidak menyalahkan kewenangan jabatannya, di mana pada kedudukan saya sebagai tenaga kesehatan, saya harus bisa bertanggung jawab serta menaati peraturan yang ada, bertanggung jawab untuk setiap tugas yang diberikan kepada saya agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, luar biasa ya. Amrullah nanti sebentar, karena sudah banyak kali Amrullah ini tampil. Nah, kita coba lihat apakah betul Anda sampaikan tadi. Oh, betul. Bahwa kalimat afirmasinya itu, kita, saya, Anda semua itu bertanggung jawab atas kepercayaan diberi. Berarti kalau bertanggung jawab, pasti orangnya ini transparan, jujur, kan seperti itu. Nah, sikapnya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, menggunakan kekayaan barang milik negara. Ya sudah Anda katakan tadi, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi ini kata kunci, integritas, konsisten, bisa dipercaya, transparan. Itu mantap ini, kelompok 4, angkatan 32. Tapi coba saya cek lagi di sini. Kalau dengan melihat foto ini, kira-kira nilai-nilai dasar PNS akuntabel yang mana yang dilanggar ini? Nah, kaitkan itu. Silakan. Ya, silakan Lia. Silakan Lia. Ya, terima kasih Pak. Pada gambar yang tampil itu tampak pelanggaran ASN yang menggunakan kekayaan dan milik negara secara tidak bertanggung jawab. Maksudnya di sini ASN menggunakan mobil dinas untuk kepentingan yang bukan merupakan kepentingan dinas, misalnya kepentingan keluarga dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Oh iya, tapi Lia juga biasa bawa-bawa laptop, inventaris bawa ke rumah. Tidak Pak. Oh, tidak ya? Iya. Tidak ya? Iya. Saya kira, makasih ya. Ini contoh, ini salah satu contoh, kan ada 3 sikap perilaku. Silakan dikembangkan ya dalam diskusi. Nah, kemudian coba saya lihat lagi contoh. 1 orang saja boleh. Ada enggak seperti itu di kantornya? Silakan, tidak apa-apa. Kita ini belajar di sini. Belajar menganalisa, ini kan punya kepekaan terhadap persoalan. Nah, nanti kalau Anda segan, sungkan, susah nanti itu kalau mau menulis rancangan aktualisasinya. Karena tidak mau berangkat dari isu di tempat kerjanya. Isu itu kan masalah. Itu. Coba kita contohkan ini, ada enggak sikap perilaku teman-teman kita yang tidak akuntabel terhadap tanggung jawab yang diberikan. Silakan Lia, sikat terus Lia.
Pokoknya lambung itu teman-temanmu yang tidak mau. Iya, terima kasih Pak untuk sikap perilaku nilai dasar akuntabel di unit kerja saya. Memang ada beberapa yang belum memenuhi sikap perilaku nilai dasar tersebut. Misalnya ada yang itu yang tadi Bapak katakan, membawa laptop yang seharusnya milik puskesmas ke rumah. Dalam artian di sini mereka mengerjakan tugas ataupun kewajibannya yang tidak tepat waktu. Jadi tugasnya itu dibawa ke rumah untuk dikerjakan di rumah, sementara pada jam kerja tersebut mereka tidak menggunakan waktu itu untuk mengerjakan tugas yang seharusnya mereka kerjakan. Ya, terima kasih Pak. Kecuali mungkin sudah dilaksanakan di rumah tapi tidak selesai, padat pekerjaan, dan itu dibawa ke rumah ya, karena tidak selesai di kantor. Iya Pak. Bukan seperti yang kau katakan, di kantor cuma main game, tapi di rumah dibawa. Iya Pak, seperti itu Pak. Ya. Tidak akuntabel seperti itu. Ya, hanya contoh-contoh lain lagi, itu hanya salah satu saja ya, karena kita ini waktunya terbatas. Nah, kita sudah mengarah ke core value yang ketiga, kompeten. Nah, silakan dilihat kata kuncinya, sikap perilakunya, ada juga kalimat afirmasinya. Yang berulang-ulang tidak apa-apa, saya beri kesempatan. Resen berulang, silakan Irma Ningsih. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak. Menurut saya, sikap perilaku dari nilai dasar kompeten ini, yaitu dengan meningkatkan kompetensi diri, dengan tantangan yang selalu berubah-ubah, apalagi dengan keadaan ini sekarang yang makin canggih, internet atau apapun itu. Selain itu, membantu orang lain untuk belajar, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik di tempat bekerja. Terima kasih, Pak. Betul sekali, makasih banyak. Wah, ada pendatang baru, Yuswanti. Silakan Yuswanti. Nah, makasih Irma. Suaranya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pembicara kedua ya, kedua kalinya. Tadi sudah juga. Silakan Yus. Menurut saya kompeten itu contohnya mengikuti seminar atau diklat dalam rangka pengembangan diri. Kemudian meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terima kasih. Oke, ya meningkatkan kemampuan ya. Jadi dengan cara tentu harus belajar agar supaya kemampuan kapabilitas kita meningkat. Tiada hari tanpa belajar. Itu yang harusnya dilaksanakannya. Kemudian bagaimana sikap perilakunya, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Seperti dikatakan tadi oleh dua teman kita, membantu orang lain belajar. Jangan cuma kita yang mau pintar. Kasih tahu juga teman-teman, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kalau masih ada yang lebih baik, berikan. Tapi kalau masih ada yang lebih terbaik, berikan itu. Jangan disimpan-simpan itu kemampuan kita. Kata kuncinya tentu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, pembelajarannya cepat. Kemudian nanti pada akhirnya kita bisa ahli di bidang kita. Anda bertugas di nakes, mudah-mudahan Anda ahli di bidang tenaga kesehatan. Itu pun terbagi lagi dengan caranya belajar dan belajar. Nah, itu ya.
Nah, silakan dikomentari ini. Foto ini. Kaitkan dengan tadi, nilai kompetensi tadi. Silakan Pak Jirani. Terima kasih Pak. Izin kalau dari gambar yang saya lihat di sini ada sekelompok pelajar yang sedang bekerja sama, saling bekerja sama memecahkan sebuah masalah, melakukan kinerja sama-sama Bapak. Terima kasih. Ya, sama juga dengan di kantor ya. Kita juga saling memberi, saling menerima agar supaya pemahaman kita meluas ya. Ini contoh di sekolah, tapi di kantor juga sebetulnya seperti itu. Jangan irit ya, irit pengetahuan. Cuma maunya kita sendiri saja yang tahu tentang sesuatu. Dibagi itu. Saya kira saya lewat saja. Harmonis. Kita sudah sampai kepada nilai harmonis, nilai keempat ini. Ada yang bisa menyampaikan sebetulnya, Suprin, silakan Suprin. Tepat betul. Ya, terima kasih. Izin Bapak, untuk harmonis, adapun sikap yang dapat kita lakukan yang pertama, tidak membeda-bedakan setiap individu. Terus yang kedua, selalu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian yang ketiga, selalu suka memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. Itu saja. Terima kasih Bapak. Ya, makasih banyak. Saya kira benar itu. Kita ini kan hidup di lingkungan kita saja kan tidak semua sama dengan kita. Beda suku, beda agama, beda bahasa, ya seperti itu. Kemudian tentu kita harus bisa saling punya kepedulian. Hargailah perbedaan itu. Nah, kemudian kata kuncinya tadi peduli, perbedaan, dan juga harusnya selaras, ya harmonis. Nah, sudah dipahami ini kalimat apabila kita saya, Anda semua saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian ditandai dengan sikap perilaku kita, hargai orang dari manapun latar belakangnya, tolong dia kalau dia butuh bantuan, dan bangun lingkungan kerja yang kondusif. Kata kunci, peduli, perbedaan, dan selaras. Ya, makasih Suprin. Ada yang mau berkomentar dengan foto ini? Silakan. Ya, silakan Suprin lagi, silakan. Iya, terima kasih. Melihat gambar yang ada, ini menggambarkan Indonesia yang banyak beragam suku, bangsa, budaya yang selalu bisa membanggakan. Terlihat di sini saling berpegangan tangan, maknanya siap membangun Indonesia, tidak mudah dipecah belah, saling membantu, saling menghargai, dan saling dapat membuat suatu kondisi yang kondusif bagi negara Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Suprin. Silakan Pak Jiriani. Masih terkait dengan harmonis, tapi kaitkan dengan foto ini. Kalau yang mana Pak, yang ini? Ya. Menurut saya kalau yang ini, tergabung. Pak. Ya, mungkin maunya mengomentari yang gambar tadi ya. Sudah lewat itu. Silakan Suprin. Komentar ini. Analisanya ada yang mau? Oh ini, Amrullah, silakan Amrullah. Mohon izin Pak. Ya. Saya akan mengomentari yang foto ini di sini.
Tentunya kalau kita lihat ada pelangi sama ada kebunnya itu menggambarkan Indonesia, tentang betapa indahnya Indonesia untuk keseluruhannya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Suprin lengkapi. Makasih Amrullah. Iya, terima kasih Bapak. Melihat dari gambar ini yang saya komentari adalah pemain musiknya Bapak. Terlihat banyak orang yang dengan kompak memainkan nada-nada yang harmonis, serasi, sehingga menunjukkan sikap kekompakan yang kuat. Wah. Terima kasih. Mungkin itu Terima kasih. saya. Ya, jadi pelangi itu kan warna-warni. Kalau cuma satu warna yang muncul kan tidak bagus. Begitu juga taman ya. Kalau cuma merah semua, hijau semua, tapi karena ada warna-warni di sana, itu menyebabkan mata kita jadi enak memandangnya. Sama juga dengan lagu ini. Kalau main sendiri kan tidak enak, tapi karena banyak, tapi dia selaras, jadi satu hal yang membuat kita gembira ya, suasananya gembira, lagu-lagunya enak, satu arah semua, dia selaras. Dia seperti itulah kira-kira. Kemudian loyal gimana? Loyal. Yang ke berapa ini? Kelima. Loyal, adaptif, dan kolaboratif terakhir. Wah, ini mantap-mantap semua ini peserta ini, luar biasa. Itulah saya katakan tadi, walaupun golongan 2 itu kan hanya angka-angka. Yuswanti, nah, silakan Dek. Masih dibuka dulu suaranya. Maaf Pak. Oke, sip. Loyal itu kalau menurut saya yaitu berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, tuh ya. Kemudian kuncinya misalnya memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian menjaga nama baik sesama, kemudian menjaga rahasia. Terima kasih. Makasih banyak. Saya kira betul sekali ya, kita harus berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya, dikatakan tadi. Yuswanti memegang teguh ideologi dasar kita sih di Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia kepada NKRI. Itu harga mati itu NKRI. Jaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi negara. Jangan bocor-bocorkan ya, rahasia kantor. Jaga rahasia jabatan, rahasia negara. Nah, kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme kita, dan juga pengabdian. Kenapa ini penting saya sampaikan Anda? Kalau Anda tidak paham ini, susahlah kamu bikin rancangan aktualisasi di bab 2. Di bab 2 ini semua nanti kemudian membuat rancangan ini kaitannya dengan tahapan kegiatan, diulas ini. Nah, kalau lemah di sini, Anda susah nanti di pembelajaran berikutnya. Yakin saya pasti susah. Karena ini nanti kalau menulis rancangan ini di bab 2 khusus. Bab 2 khusus tentang core value dan juga smart ASN ya. Manajemen ASN dan smart ASN. Ini 7 lengkap diulas di sana. Oke. Kalau lihat fotonya ini kaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh Yuswanti, silakan. Ada yang masih mau mengomentari? Bahwasanya kita sebagai aparat yang ada di tempat kita bekerja, ya, betul-betul mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongannya. Ingat itu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itulah kita Indonesia. Ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang adaptif. Bagaimana dengan core value atau nilai dasar ASN adaptif? Apa kalimat afirmasinya? Bagaimana panduan sikapnya, sikap perilakunya yang
juga nanti Anda akan aplikasikan ini, implementasikan baik di dalam berhabituasi 1 bulan maupun ya selama-lamanya jadi PNS. Ya, silakan Aprianti. Ya. Menurut saya, adaptif ini kita mampu menyesuaikan diri dengan orang lain dengan cara yang cepat. Dalam menghadapi perubahan, harus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak secara proaktif. Ya, saya kira betul sekali ya. Kita jangan terlalu kaku. Orang sudah di bulan, kita masih di sini terus. Jadi setiap perubahan itu harus kita lakukan penyesuaian. Penyesuaian itu sebetulnya sudah sikap adaptif itu. Jadi kalimat afirmasinya, kalimat untuk memperkuat jiwa semangat kita, untuk kita lakukan ini ke depan, tiada hari tanpa inovasi ya, harus terus berinovasi. Dan antusias menggerakkan serta menghadapi perubahan. Jadi perubahan ini memang sudah harga mati. Jangan bilang besok sama dengan hari ini. Ya, kemarin sama dengan hari ini, kemarin hari ini, besok sama saja. Itu berubah. Nah, kalau berubah itu kita harus siap. Nah, kata siap berubah itu berarti kita harus punya sifat jiwa adaptif, ya, adaptasinya. Bagaimana sikap perilaku kita sebagai seorang ASN? Tentu segera menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Orang sudah pakai IT, tidak, saya masih pakai saja, pakai manual. Wah, ini Anda tidak mau beradaptasi dengan perubahan, tidak mau berinovasi. Ya? Harusnya kita tetap berkreativitas, berinovasi, mengembangkan kreativitas kita, bertindak proaktif. Jangan menunggu adik-adik, tapi kita proaktif, tanya, bagaimana ini bisa ini ada aplikasi seperti ini, bagaimana ini bisa kita membaca di di dunia maya seperti ini, nah, gitu. Kemudian kata kuncinya inovasi, antusias terhadap perubahan, jangan kita pesimis ya dengan perubahan. Kemudian proaktif. Nah, bisa memberikan komentar terkait dengan tayangan foto ini, kemudian kaitkan dengan pembelajaran tadi tentang adaptif itu, core value ASN adaptif. Silakan Hasna. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya tentang nilai adaptif terhadap foto yang Bapak tampilkan, yaitu dengan berkembangnya teknologi, maka seorang ASN terus berinovasi atau menghadapi setiap perubahan. Yaitu yang sebelumnya dulu itu masih offline, tatap muka, sekarang karena kejadian ada virus yang menyebar, maka mau tidak mau setiap pertemuan kadang melalui media online. Jadi harus belajar teknologi. Seperti itu Pak, terima kasih. Luar biasa, mantap. Wah, Rahma, Hasna ya, luar biasa nalarnya memberikan ulasan terkait dengan contoh ini. Saya kira banyak lagi ya, banyak lagi persoalan-persoalan yang harus kita sikapi secara cepat. Bahwa ini sebetulnya sudah sebuah perubahan. Sebuah perubahan itu bukan berarti kita hindari, tapi harus kita hadapi. Ya, seperti itu. Ini contohnya, saya di Palu, Anda di Bangkit, saya di kamar, ya. Tapi bisa ketemu dengan Anda. Tadi dikatakan tadi kalau seandainya tidak ada dampak positif terhadap
COVID misalnya, kita tidak akan seperti ini. Tentu tetap berusaha saya ke bangkit, naik pesawat, naik laut, naik darat. Berapa hari itu baru ketemu di sana. Tapi ini dengan kita mau adaptasi, menyesuaikan, jalanlah tetap kegiatan kita. Proses belajar mengajar tetap juga bisa seperti ini. Oke, gitu. Peserta menjelaskan sikap perilaku nilai dasar. Ini gimana kira-kira? Adaptasi contoh-contoh lain kalau di tempat kerjanya? Seperti mana itu? Ada sikap teman atau kelompok yang tidak mau berubah, tetap saja menggunakan pola-pola lama. Atau memang sudah melakukan penyesuaian. Saya kira nilai itu kan hanya dua, nilai plus, nilai minus. Itu. Ada yang plus, ada yang minus, ada yang minus. Silakan Amrullah lagi ya dari Infocom. Izin Pak, iya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Penerapan dan pelanggaran sikap untuk nilai dasar adaptif. Kalau di kantor itu tentunya kita harus beradaptasi dengan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kantor. Sebagai contoh untuk CPNS kan kita harus menyesuaikan untuk pertama kali kalau kita ke kantor. Begitu saja. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Saya kira banyak contoh-contoh lainnya. Nanti saya beri tugas untuk diskusi kelompok. Ini semua diterapkan semua ini. Dibahasakan dengan bagus supaya saya puas ya. Nah, ini terakhir kolaboratif. Kolaboratif ini coba Anda bisa menjelaskan kalimat afirmasinya, kemudian panduan sikap perilakunya dan juga kata kuncinya. Suprin, silakan Suprin. Mana suaranya Suprin? Suara dibuka dulu ya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk kalimat afirmasinya, untuk kolaboratif yaitu mampu membangun, mampu bekerja sama secara sinergis. Kemudian untuk sikap perilakunya, itu yang pertama harus terbuka dalam bekerja sama. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada orang lain atau kepada pihak lain untuk berkontribusi dalam melakukan sesuatu. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Sebelum saya lanjut, perlu saya ingatkan bahwa Anda dimonitor oleh evaluator, oleh saya sendiri juga, evaluator dari BPSDM, dari BKPSDM, Banggai Kepulauan, dari saya juga. Itu sikap perilaku Anda juga dinilai di sini. Yang pertama soal kedisiplinannya, kalau masuk tepat waktu itu penilaiannya bagus. Kemudian ada kerjasama di sini, ada kepemimpinan, di kepemimpinannya, kemudian ada prakarsa, termasuk di sini keaktifan Anda itu masuk dalam sikap perilaku. Jadi tidak sembarang Anda ngomong itu, misalnya tidak ada penilaian, itu ada penilaian. Ada berarti ada prakarsa, ada kepemimpinan, dilihat dari cara nanti diskusi di hari kedua, di pertemuan kedua kita. Anda cuma diam ini, tentu nilainya juga kurang dari sikap perilakunya. Termasuk disiplin ya, saya minta Anda kalau hadir tepat waktu. Saya saja 5-10 menit itu sudah masuk di room kalau saya, masuk di Zoom. Oke, silakan. Saya ingin perlihatkan apa yang disampaikan oleh Supri tadi, bahwa benar sekali kolaboratif itu adalah
kita membangun kerjasama yang sinergis, Nah, bagaimana panduan sikap perilakunya, sikap saya, Anda semua, ASN itu, ini kita beri kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi kalau berkontribusi itu, berkolaborasi itu, bukan hanya secara eksternal, secara internal juga, secara internal di puskesmas, di rumah sakit, di kantornya siapa namanya ini si Amrullah di Infocom, itu Anda jangan kerja sendiri, harus berkolaborasi secara internal. Nah, kemudian secara eksternal tentu lintas sektor dengan pendidikan, dengan kesehatan, agar supaya anak-anak didik kita ini bisa hidup sehat, ya. Bagaimana proses cuci tangan, itu namanya lintas sektor. Nah, supaya pelayanan publik kita ini bersinergi. Kalau kita enggan untuk bersinergi secara internal, jangan pernah bermimpi Anda akan bisa sukses bekerja sama secara eksternal lintas sektor. Dilihat saja di kursinya, dia suka betul kursinya itu. Nggak mau dia, bukan ngerumpi, ya coba ke sebelah, teman sebelah, tanya itu, bagaimana kalau ini kita bisa kolaborasikan, kita kerjasamakan. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Terbuka, ya. Kemudian menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini kata kuncinya, kesediaan bekerja sama. Kalau orang tidak bersedia kerjasama, bagaimana bisa? Kalau Amrullah cuma cinta pada kursinya sendiri, tidak pernah mau angkat pantatnya untuk beranjak ke teman yang lain, untuk meminta saran pendapat, untuk berkolaborasi, susah itu. Begitu juga kalau seandainya dinas kami itu seluruh aparatnya seperti kita misalnya, tidak mau bekerja sama. Jangan pernah bermimpi mampu berkolaborasi dengan dinas lain secara lintas sektor, secara eksternal. Kemudian kita bersinergi untuk menghasilkan hasil yang terbaik, ya, atau menghasilkan hasil yang lebih baik. Ya, paham sampai di sini? Kolaboratif? Gimana? Paham, ya? Paham. Iya, Pak. Paham, ya? Ya. Terkait dengan kolaboratif, pernah dengar ini? Atau ada contoh lain? Bisa dikomentari. Nah, mungkin ini istilah yang masih asing di telinganya Anda, ya. Atau sudah pernah dengar apa yang namanya mall pelayanan publik? Izin Pak, belum. Oh ya, jadi gini. Ini sudah berkembang di Indonesia. Kalau di Sulawesi Tengah sudah ada di Palu. Mall pelayanan publik itu diinisiasi oleh Badan Pelayanan izin terpadu satu pintu, ada pelayanan modal. Di sana, di dinas itu sudah ada perwakilan, ada dinas teknis ekonomi, misalnya perikanan, ada perkebunan, ada perindustrian perdagangan di dalam. Begitu orang mau mengurus KTP, itu tidak usah bolak-balik dari kantor satu ke kantor lain. Masuk di situ 1 jam selesai. Ngurus izin usaha 1 jam selesai. Karena apa? Karena ada keterpaduan dari instansi lintas sektor yang
mewakili dinasnya ada di tempat itu, di mall pelayanan publik itu. Ini udah contoh yang paling luas ini di Indonesia. Tapi sebetulnya praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman kita di Banggai Kepulauan, di Banggai Darat juga, saya kira di mana-mana di daerah kita di Indonesia sudah ada. Misalnya pelayanan pos terpadu, ya, pelayanan pos kesehatan terpadu itu juga sebetulnya posyandu misalnya itu kan, lintas sektor di situ, dari pendidikan juga terkait di situ. Banyak sebetulnya ya contoh-contoh yang sudah kita lakukan di daerah kita atau di tempat kerja kita. Nah, ini pemahaman saja. Nah, coba setelah saya kasih contoh tadi, silakan yang lain. Bahkan masih ada contoh lain. Ada contoh lain lagi, bagaimana penerapannya. Mungkin tidak usah dilihat pelanggarannya, penerapannya saja. Penerapannya. Sikap kita bagaimana berkolaborasi di unit kerja secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal berarti keluar dinas A, dinas B, dinas C itu bersatu. Kalau internal berarti seksi A, seksi B, personil A, personil B, personil C itu berkolaborasi, kerjasama untuk melaksanakan sesuatu. Coba kasih contoh. Silakan Yuswanti. Terima kasih. Contohnya itu misalnya melakukan diskusi bersama rekan sejawat terkait pekerjaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Hasna. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau contohnya saya dalam bekerja di rumah sakit, seperti jika ada pasien yang gawat janin di ruang bersalin, maka akan dilakukan operasi sesar. Dengan itu petugas dari ruang bersalin dan petugas dari ruang OK atau ruang operasi akan melakukan kerjasama tim dengan juga petugas dari ruang perinatologi untuk mengambil alih bayinya ketika lahir. Ya, itu merupakan kerjasama tim yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keselamatan antara ibu dan anak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Hasna. Luar biasa contoh yang diberikan terkait dengan penerapan nilai kolaboratif. Saya puas ya, contoh. Saya kira yang lain juga mampu bisa, tapi waktunya kita sedikit sekali, sehingga saya mau pindah dulu ya. Tugas individu, kelompok, agenda 2, nilai-nilai dasar PN berakhlak. Nah, silakan simakin ya. Ini tugas yang saya berikan kepada saudara. Tugas individunya, nah ini saya paksa kamu ya, harus buat ringkasan materi berakhlak dari 7 modul. Ya. Buat ringkasan materi berakhlak 7 modul. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tentu kalau buat ringkasan harus baca dulu. Nah, dan jangan cuma bikin satu statement, satu paragraf. Kalau kamu pelit memberikan penjelasan, ringkasan, saya punya nilai juga pelit saya berikan. Dan jangan coba-coba kerjasama. Oh, Pak, kolaboratif, Pak. Satu orang saja kerja semua. Saya tahu itu. Jangan kau kibulin saya dengan seperti itu ya. Katanya kolaborasi internal, Pak. Satu orang saja kerja, yang lain tinggal tambah kurang. Jangan. Kita sudah diajarkan bagaimana akuntabel. Kejujuran. Ya. Kemudian saya minta Anda buat learning journal berupa cerita singkat dan pengalaman dalam pembelajaran agenda 2. Agenda 2 tadi itu pada saat sinkronus. Nah, ini sinkronus. Kita ketemu langsung sinkronus maupun asinkronus.
tidak ada pemateri di sana, sinkronus. Nah, tulis secara singkat dan divideokan, direkam. Dan itu lama, maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit. Nah, ini tugas individu, tugas 10 orang, masing-masing membuat ini. Masing-masing bikin ringkasan untuk 7 modul. Kemudian buatlah learning journal berupa cerita singkat dan pengalaman pembelajaran agenda 2, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Tulis secara singkat dan divideokan. Kemudian yang tugas kelompok. Tugas kelompok ini jangan umum. Saya tidak mau umum. Saya pingin kasusnya jelas. Ada OPD yang ada lokusnya. Mau lokus di daerah ataupun juga di luar daerah. Perintahnya pilih salah satu kasus melalui media cetak atau elektronik. Kalau media cetak di koran, media elektronik itu mungkin di medsos, di mana, di YouTube, ya, di YouTube, tentang keterlibatan PNS atau pejabat atau OPD pemerintah dalam pelanggaran nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Jadi yang dilanggar ini, lihat berakhlaknya ini dalam pelanggarannya. Kemudian, nah ini penugasannya. Deskripsikan secara singkat kasus tersebut, pertama. Kemudian diidentifikasi apa penyebabnya. Yang ketiga, jelaskan nilai-nilai dasar berakhlak yang dilanggar. Ya, jelaskan itu nilai berakhlak yang dilanggar yang mana saja itu. Oh, Pak, yang berorientasi pelayanan dilanggar. Oh, Pak, yang akuntabel yang dilanggar. Makanya kawinkan dengan tadi itu sikap perilaku. Sikap perilaku harusnya seperti apa orang yang bekerja di dinas itu. Seperti apa kolaborasinya, seperti apa adaptifnya. Kalau seandainya kasus itu mencerminkan nilai-nilai dasar akhlaknya, seperti itu. Kemudian bagaimana solusinya? Jadi ada berapa perintah ini, deskripsikan secara singkat, itu satu kasus terus. Yang kedua, identifikasi apa penyebabnya. Yang ketiga, jelaskan nilai-nilai dasar berakhlak yang dilanggar. Kemudian yang keempat, bagaimana solusinya. Nah, kalau sudah bicara solusi, berarti kita sudah ke C5, C6 tadi itu. Untuk melihat kreativitas Anda, mencarikan jalan keluar. Seluruh paparan tugas kelompok nanti di hari kedua dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu Dwi atau Oyan, Amrullah, Hasna, Irmaningsi, dan Lia. Saya ulang ya, Dwi, Amrullah, Hasna, Irmaningsi, dan Lia. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Suprin, Aprianti, Fajriani, Rahma, dan Yuswanti. Itu kelompok 2. Nanti ketemu kita di tanggal 11. Tanggal 11. Tugas individu itu dipaparkan juga pada tanggal 11. Saya akan paparkan, saya akan suruh perintah Anda paparkan itu ringkasan modul itu. Saya mau lihat. Nah, kemudian learning journal juga dipaparkan itu. Tapi kan waktunya mungkin terbatas, mungkin hanya ada beberapa, ya, hanya ada beberapa. Sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian tugas individu, tugas kelompok diupload di LMS paling lambat hari Jumat. Cukup waktunya ini hari apa ini? Hari apa nih? Rabu ya? Rabu, Pak. Rabu sudah kerja kan, selesai ini langsung kerja. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. Cukup itu. Nah, itu pun Jumat ya jam 12 supaya saya ada kesempatan untuk bacanya. Saya baca semua nanti di LMS, kecuali yang saya belum nilai, mungkin tugas kelompok. Karena saya mau dengar dulu bagaimana pemaparan, bagaimana hasil diskusinya. Ya, saya minta sebelum jam 12
atau pas jam 12 ini semua sudah masuk ini. Waktu cukup. Nah, silakan, apakah ada yang tidak dimengerti dengan pertanyaan ini, tugas ini? Silakan Yuswanti. Izin Pak, saya mau bertanya tentang learning journal yang ditulis secara singkat dan divideokan direkam. Itu dibuat PowerPoint atau bagaimana? Iya, biasa aja itu dibuat secara ini PowerPoint dan divideokan. Jadi di video itu nanti ada muncul muncul apa yang Anda sampaikan itu, yang hal-hal yang menjadi pengalaman, pemaknaan dalam pembelajaran itu bisa ditayangkan juga sambil Anda bicara, gitu maksudnya. Ya. Berarti cukup jelas ya? Izin Pak bertanya. Oh iya, silakan. Untuk learning journalnya berupa cerita singkat, terus maksudnya ini salah satunya maksudnya yang diambil ini bisa salah satunya pelayanan umpamanya atau akuntabel, gitu saja Pak, atau keseluruhannya? Keseluruhan ya, karena ini kan buatlah learning journal berupa cerita singkat dan pengalaman dalam pembelajaran agenda 2. Kalau agenda 2 ini utuh dia. Ya, utuh dia mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaborasi, adaptif, loyal, harmonis, gitu. Iya Pak, terima kasih, cukup jelas. Kalau masih ada yang mengganjal, nanti sulit kamu melaksanakan tugas-tugas ini. Makanya selagi masih ada saya di sini, bisa dipertanyakan. Kalau tugas kelompok, jelas ya? Tugas kelompoknya jelas. Dengan bahasa yang ada dalam tulisan itu, dimengerti ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Nah, jadi yang saya tegaskan di sini karena ada di beberapa angkatan dia hanya umum. Dia hanya umum, dia tidak melihat lokus. Saya ingin lokus ada. Lokusnya ada ya, OPD mana itu? Boleh OPD dalam daerah atau OPD dalam luar daerah. Ada melalui video dia putar singkat, kemudian dia narasi lagi, dideskripsikan secara singkat. Itu yang saya inginkan. Jadi itu data otentik, akurat ya. Tidak mengada-ada ceritanya. Nah, di situ baru kita kaitkan dengan pembelajaran di agenda 2. Tapi saya kira tidak ada masalah kalau Anda sudah rekapitulasi ini, sudah diringkas ini modul berorientasi pelayanan akuntabel, berarti kan Anda sudah lebih maksimal mempelajari itu. Tambah dengan pemahaman di learning journal, tambah dengan penjelasan-penjelasan saya, ya diskusi kita singkat tadi itu, mudah ini kita, narasi ini. Nah, tapi itu nantilah kita lihat. Yang penting dikerjakan saja dulu, dengan waktu yang cukup, nanti kerjasamanya 5 orang itu per kelompok itu. Sudah selesai di sini ya, saya mau beri
sedikit lagi. Ini coba ya, saya mau kasih dulu. Simak ini video ya, simak video. Saya mau putar video. Gimana, kelihatan? Jelas Pak, kelihatan. Bentar ya, saya putar ya. Simak ya. Seorang oknum ASN yang berdinas di Kabupaten Asahan ditangkap petugas Polsek Sunggal Kota Medan karena kedapatan menjadi joki ujian CPNS. Pelaku berinisial EW harus berurusan dengan petugas unit reskrim Polsek Sunggal bersama dengan VS, wanita muda yang ia gantikan posisinya saat ujian penerimaan CPNS di kantor Badan Kepegawaian Negara di Medan beberapa hari lalu. Aksi pelaku EW terungkap setelah petugas penerimaan CPNS curiga dengan gerak-gerik pelaku yang datang di detik-detik akhir ketika ujian akan berlangsung. Pelaku juga datang tanpa melakukan registrasi PIN, layaknya peserta tes CPNS lainnya. Kecurigaan ini akhirnya terbukti setelah petugas penerimaan seleksi CPNS bekerja sama dengan Polsek Sunggal melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap VS peserta tes seleksi CPNS sesungguhnya. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Yasir Ahmadi menyebut, oknum ASN yang ditangkap mengaku sengaja menjadi joki penerimaan CPNS sebagai bentuk balas budi terhadap wanita yang ia gantikan posisinya ketika ujian berlangsung. Wanita yang digantikan posisinya oleh pelaku diketahui berstatus sebagai pegawai honorer di Kabupaten Asahan dan selama ini cukup banyak membantu pelaku berinisial EW. Oknum ASN yang ditangkap karena menjadi joki saat ini diketahui berstatus sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Asahan. Dia masuk ke dalam ruang ujian dan mengerjakan ujian seolah-olah bahwa yang mengikuti ujian itu adalah dia. Tapi pada kenyataannya, faktanya bahwa berdasarkan data itu sebenarnya bukan yang bersangkutan. Oknum ini adalah merupakan anggota ASN di Kabupaten Asahan dan yang akan melamar CPNS ini juga merupakan pegawai honor yang di sekolah yang sama. Karenanya untuk membantu balas budi karena orang yang dibantu tersebut merasa bahwa orang yang dia bantu ini sering membantu dia pada saat melaksanakan tugas di sekolah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam di penjara selama 5 tahun karena dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Seorang oknum ASN yang berdinas di Kabupaten Asahan Nah, saudara sekalian, jelas tadi videonya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Coba, kira-kira nanti soalnya kayak gitu kalau Anda mau cari kasus, ada di media cetak, ada di media elektronik. Ini media elektronik ini. Tapi ngambilnya yang masih jangan sudah 10 tahun yang lalu, carilah yang masih hangat-hangatnya ya, atau 2 tahun yang lalu.
Kalau kasus ini kan masih hangat ini karena masih pakai masker, ya, masih saat-saat pandemi COVID. Dan cerita-cerita yang sudah 10 tahun lalu barangkali orang yang sudah meninggal atau sudah bebas, kamu masih cerita aibnya orang. Nah, kita cerita ini ASN-nya ini dari sisi pelanggarannya, dari sisi core value-nya si ASN tadi itu, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, ya, dan seterusnya 7 nilai itu akan dievaluasi. Nah, terkait dengan ini, coba siapa yang mau berkomentar? Mulai dari mendeskripsikan dulu, silakan semampu-mampunya, walaupun tadi ini saya menayangkan, kalau kamu yang tayangkan kamu bisa ulang-ulang. Tapi kalau singkat saja silakan apa yang kamu dapat tangkap dan bagaimana nilai-nilai dasar core value yang dilanggar itu seperti apa. Kan bisa dikaitkan sudah. Itu caranya menganalisa. Silakan. Silakan Suprin. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba mendeskripsikan tentang video tadi yang telah kita simak bersama. Di situ jelas terlihat bahwasanya ada seorang oknum pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan yang tidak bermoral, menjadi joki, membantu seseorang dalam mengikuti ujian CPNS. Sebagai seorang ASN, tersangka seharusnya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya saja kalau oknum PNS tersebut menerapkan nilai-nilai ASN yang ada. Kalau dilihat di situ ada beberapa pelanggaran dari nilai berakhlak yang dilakukan oleh oknum PNS, diantaranya akuntabel, di situ tidak ada kejujurannya, tidak ada transparansi, tidak konsisten terhadap nilai-nilai ASN. Kemudian ada juga melanggar nilai kompeten yang seharusnya dia melaksanakan tugasnya dengan baik, justru melaksanakan yang bukan menjadi tugasnya. Kemudian ada menurut saya ada di loyal, nilai loyal juga dilanggar. Seharusnya ASN tersebut harus mampu menjaga nama baik instansinya, sehingga apa yang terjadi dengan kasus itu akan mencoreng nama baik instansi dari pelaku ASN tersebut. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Ya. Bisa kan? Itu cuma menyimak dari saya. Kalau diulang-ulang kan langsung bisa dideskripsikan itu. Harus bisa deskripsi ceritanya, kemudian juga melihat apa penyebabnya, kemudian karena waktunya kan panjang. Kalau di pembelajaran asinkronus ini kan kita cuma simulasi saja, jadi supaya Anda tidak terlalu sulit ya berdiskusi ke depan. Kemudian juga ini yang menarik, nilai-nilai dasar PNS yang nilai-nilai dasar berakhlak. Kalau punya waktu, yakin saya Suprin bisa juga, teman-teman lain bisa melihat dari, oh dia ini tidak berorientasi pelayanan, oh dia ini tidak akuntabel, seperti itu, oh dia ini tidak kompeten, dari sisi apa, itu diurai, itu yang dijelaskan seperti uraiannya Suprin tadi.
Tapi itu uraian dari sisi waktu yang terbatas. Kalau punya waktu yang longgar, di asinkronus, yakin saya pasti luar biasa. Saya ingin kalau sebisa-bisanya semua nilai itu bisa dilihat benang-benang merahnya. Memang kadang-kadang sulit. Misalnya kolaboratif gimana ya mau menarik nilai kolaboratif. Tapi ada yang cerdas, nilai kolaboratif negatif, Pak. Kerjasamanya kerjasama negatif. Kan kerjasama ini bisa negatif, bisa positif. Nah, seperti itu kan, tapi karena kita pengen pembelajaran di sini, ada yang menarik seperti itu. Nah, begitu juga nanti pada saat Anda menyusun rancangan aktualisasinya, kadang-kadang itu yang dia suka analisa cuma akuntabel, harmonis, yang lain itu tidak ada. Padahal ada 7 nilai. Nah, itu, padahal ada 7 nilai itu. Kalau saya sih suka tanya, kenapa kamu langganan betul dengan nilai itu? Yang lain tidak bisa menarasi ya, tidak bisa menganalisis. Itu bagus, Suprin, luar biasa Anda memberi penalaran sekaligus tentu pembelajaran kepada teman-teman kita. Nanti di pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana solusinya? Nah, itu kalau solusinya ini saya tahu Anda ini kan baru CPNS, ya toh, tapi mencari jalan keluar seakan-akan kita itu sebagai kepala puskesmas, seakan-akan kita sebagai kepala dinas kesehatan, seakan-akan kita sebagai kepala sekolah, seakan-akan kita itu sebagai kepala dinas pendidikan, kan seperti itu. Walaupun kita ini masih tataran di bawah, dan pola pikir kita yang kita lihat di situ. Solusinya seperti ini, solusi menangani masalah dan juga solusi seharusnya yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Gitu ya. Ada yang lain masih mau menambah ya, bagus, coba. Kan semua bisa ini. Coba suara perempuan. Ayo berani. Tak perlu merasa wah saya kurang percaya diri karena salah, gagap, analisanya tidak sesuai nanti. Sudah pas, sudah cukup, sudah paham semua? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini kesempatan ini. Nah, silakan, Dek. Silakan. Suara perempuan lagi. Masa cuma Supri ini paling banyak kali ini saya catat ini. 2-3 aktif ini. Banyak nilainya nih kalau Supri. Yang perempuannya ini, wanitanya di Yuswanti. Ini termasuk aktif ini. Rata-rata aktif. Ini Rahma, silakan Rahma Sita, masih kurang ini. Mana Rahma? Iya Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut analisa saya tadi tentang video tadi ya, atau pelanggaran yang dilakukan tadi, menurut saya itu sudah melanggar di bagian harmonis. Tapi kan di sini ada suka menolong orang lain. Ya. Tapi di sini menolongnya itu ke bagian yang negatif. Iya. Atau berbuat curang. Ya, terima kasih Pak. Sama dengan kolaboratif tadi kan. Kolaboratif itu kerjasama. Padahal ini maksudnya kerjasama bidang positif. Ini harmonisnya ini harmonis yang mengarah ke curang. Karena yang kita pelajari cuma 2, nilai-nilai berakhlak itu cuma 2. Nilai yang kalau kita langgar menghasilkan negatif. Yang apabila kita laksanakan berakibat berdampak positif. Kan seperti itu saja. Jadi tinggal kita arahkan dia ke negatif. Kalau toh memang itu tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan nilai. Kemudian kalau dia sudah melaksanakan itu, berarti dia sudah sesuai. Gitu.
saya sebetulnya ada yang masih mengganjal di hati saya selain video ini. Di antara 10 orang ini kan belum semuanya mengklarifikasi, mengidentifikasi sebetulnya nilai berakhlak ini sebetulnya ada di kantor. Ada di kantor. Ada di unit kerja masing-masing. Nah, coba soal misalnya ada berorientasi pelayanan, ada yang mau mengomentari tentang akuntabel, ada yang mengomentari tentang kompeten, tentang harmonis, tentang loyal, tentang adaptif, tentang kolaboratif. Silakan. Nah, saya ingin betul-betul puas saya di kelompok ini sebetulnya Anda golongan 2, tapi sekali lagi ini golongan itu cuma angka-angkanya, golongan 1, 2, 3, tapi dalam pengalaman saya golongan 2 juga banyak luar biasa, termasuk Anda ini. Walau dengan bahasa yang tidak terlalu ini, soal bahasa tidak usah. Kalau pakai bahasa saluan juga boleh, saya terima. Yang penting dimengerti ya maksudnya ya. Disiplin tata bahasanya tidak apa-apa. Yang penting kita pahami. Silakan terkait dengan tusinya, tempat bekerjanya masing-masing, terkait dengan pelanggaran nilai-nilai dasar berakhlak itu. Sudah lewat ini ya barangkali ya, sampai jam berapa Kak? Ibu Dian, Hasan, Ibu Dian, dan cukup ya, saya kira sudah cukup. Ini jam kita kan sampai jam 11.30 ini sudah lewat, tapi saya puas Anda sudah sangat paham dengan materi agenda 2 ini. Kita ini belum dipanggil juga kita ya. Biasanya kita dipanggil sudah sampai ke Budian, Hasan, Pak Hasan, masih memonitor. Izin Pak, saya mau berhenti record nih. Ya. Hentikan saja. Iya Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum Pak Abu Bakar. Ya, izin Pak. Ya, sudah cukup. Iya, saya lihat juga tadi sudah Bapak sampaikan penugasan untuk para peserta. Video yang akan mereka sebagai bahan diskusi juga sudah ada Pak Abu Bakar. Jadi nanti sisa kami kawal Pak, mereka di Kolabjar untuk penugasan-penugasan yang mereka upload di Kolabjar Pak. Iya. Ya. Itu saja mungkin Pak, saya akhiri untuk agenda 2 yang pertama secara sinkronus.
kita akan ketemu lagi 3 hari berikutnya ya. Tanggal 11 ya, hari Sabtu. Ya, 3 hari berikutnya kita ketemu lagi di room ini di kelompok 4 ini Pak Abu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal